saya lagi tunggu hidayah dan subhanallah kemudian saya ada syahadat. Sekarang ibu-ibu semua yang dalam calon-calon dari India bisa. Salah ya? Follow me. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Alhamdulillah kita punya the new force ya. Siapa? Bobon Santoso. Nah, saya tuh suka dengar celutukannya itu ya. Nah, itu bahasanya itu mabok hula begitu. Itu insyaallah nggak bakalan kedengeran lagi ya. Ya dia punya ciri khas sebagai seorang YouTuber itu, dan ciri khasnya itu mungkin akan susah hilang, tetapi bagian yang itu harus dihilangkan nanti ya sama Kang Bobon ini. Menarik karena saya itu sebelumnya melihat videonya Ustadz Dery Sulaiman, itu didatangi sama Raffi apa sama Atta begitu ya, kemudian mengucapkan nanti Bobon begitu. Ada di waiting list. Kemudian siapa itu? Hotman Paris juga aja menyebutkan Hotman Paris juga. Alhamdulillah. Ini adalah kelebihan dakwah khuruj ya. Jadi ada setahu saya Ustadz Dery Sulaiman itu ya dari khuruj. Jadi beliau itu termasuk salah satu tokohnya lah di khuruj itu. Nah, khuruj ini kenapa Wahabi Salafi itu nggak bakalan seneng sama orang-orang khuruj? Ya karena mereka itu menyesatkan begitu ya. Adapun kita sejarah khuruj ini, sejauh yang saya ketahui, sejarah khuruj itu asalnya Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi ada muridnya siapa itu? Kalau tidak salah muridnya Syekh Abu Bakar Satto. Kalau tidak salah itu beliau itu pulang ke India. Kemudian di India itu mau bikin pesantren, cuman ternyata atas satu dan lain hal alasannya itu entah mahal begitu kalau membuat pondok, atau mungkin memang maslahatnya seperti itu. Jadi lebih baik masyarakat dijadikan pondok, dijadikan pesantren. Jadi nggak usah bangun pesantren, tapi masyarakatnya aja udah dijadikan pesantren begitu. Nah makanya keluar dakwah dari pintu ke pintu kan. Nah kemudian jadi makmurlah masjid itu, masjid dijadikan sentral untuk dakwah, dan metodenya berhasil berkembang. Ya kemudian jadilah khuruj yang kita ketahui sekarang. Makanya banyak orang-orangnya itu pergi ke India, yaitu bukan haji ke India, bukan, cuman mau merasakan bagaimana indahnya atmosfer di sana. Nah cuman setelah beberapa saat begitu, jadi karena untuk meluaskan dakwah, akhirnya tidak dibahas perkara-perkara yang bisa menyebabkan perpecahan begitu, kesalahpahaman seperti akidah Asy'ariyah Maturidiyah udah nggak dibahas lagi, kemudian fikih ya furu'iyah nggak dibahas lagi. Makanya banyaknya pembahasan di khuruj itu pembahasan tentang fadhailul a'mal. Nah kalau saya sendiri ya, karena saya ini melihat khuruj itu bukan sebagai suatu perkumpulan yang membahas akidah, tetapi membahas tentang thariqah dakwah, jalan berdakwah begitu. Ya kalau misalkan kritik secara akidah pasti ada, karena bukan terhadap khuruj sebagai kelompok begitu ya, tapi kepada member-membernya. Karena memang alhamdulillah mereka ini orang yang secara zahir itu mampu membuat orang yang tidak mengenal Islam jadi kenal. Itu yang preman-preman yang kemarinnya mabok tiba-tiba besoknya pakai jubah begitu, itu khuruj. Dan saya pernah memiliki masalah memang dengan khuruj di kampung saya, cuman begitu ya. Adalah masalahnya kurang mengenakan. Ya ala kulli halin karena keterbatasan ilmu, tetapi begitu itu tidak bisa menafikan
kelebihan mereka di dalam dakwah. Dan saya itu pernah ngobrol sama salah satu pegiat khuruj ya. Dia itu sampai pergi begitu, meninggalkan istrinya, meninggalkan keluarganya, pergi ke Papua, dan di Papuanya itu sampai masuk ke pelosok-pelosok ya, berdakwah di sana selama beberapa bulan. Ya kayak misionaris kalau di Kristen itu ya. Ya memang seperti itu ya. Ghirohnya seperti itu. Mereka tidak terlalu pusing mikirin Allah di aras dan sebagainya, tidak terlalu pusing mikirin itu. Ya mudah-mudahan kalau awam itu ada dalam keawaman, tidak membawa syubhat, akhirnya ya tidak usah kenal ilmu kalam pun gak jadi masalah sebetulnya, asal di dalam dirinya tidak membawa syubhat. Cuman ya yang jelas alhamdulillah ini jauhlah dari Wahabi begitu. Jadi khuruj itu bukan Wahabi. Insya Allah tuh nggak bakalan. Udah dibilang bid'ah sama Wahabi mah. Dan ini adalah kita dukung ya dengan semua kelebihan dan kekurangannya. Ya ilmu kalam itu nggak cocok kalau untuk dipakai dakwah kepada orang-orang yang subhatnya itu di dalam kekafiran bukan karena berpikir, misalkan karena satu dan lain hal, misalkan karena ikut orang tuanya begitu, itu nggak cocok ilmu kalam. Ilmu kalam itu cocoknya untuk orang yang memang berpikir. Jadi dia memiliki subhat di dalam akidah karena dia itu ijtihad ya, karena dia itu berpikir secara kuat, kemudian memiliki subhat-subhat akhirnya tidak percaya sama Islam. Nah obatnya itu ya ilmu kalam itu. Jadi ala kulli halin kita bersyukur sekali Ramadan ini ada berkahnya. Kang Bobon sudah masuk Islam, kemarin Dr. Richard Lee sudah masuk Islam, dan kemarin itu Dr. Richard Lee dinyinyirin sama si siapa itu, si Hari Pras ya. Dan entah yang ini bakal dinyinyirin juga apa enggak begitu. Karena mereka mah gak bakalan ada ya. Insya Allah lah, kalau bukan ya insya Allah Wahabi itu tidak akan bisa menarik hatinya orang-orang yang tadinya kufar begitu. Soalnya ya jangankan kafirnya ya, kitanya aja enak lihat Wahabi itu. Nah, ada ada sedikit yang mau saya sampaikan. Ini ada perbedaan antara orang yang murtad yang keluar dari agama Islam dengan orang yang masuk Islam. Saya lihat kemarin itu beberapa perkataan ya. Ada artis itu siapa namanya? Yang cewek itu pernah ramai kemarin, lupa saya. Itu ngobrolnya di podcast ada di Corbuzier. Itu masuk Kristen gara-gara mimpi. Nah, ini bisa menjadi masalah begitu, bisa menjadi problem karena mimpi itu secara umum ya apabila tidak difikirkan matang-matang itu bisa menjadi subhat sebetulnya. Jadi berdalil dengan mimpi itu bukan sesuatu yang bisa dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah begitu. Nah, itu mimpi habaib juga kan hanya ilzam kepada orang yang husnuzon saja, kepada orang yang tidak husnuzon ya tidak ilzam sama sekali. Itu perkara mimpi. Makanya kebanyakan orang itu sejauh yang saya lihat ya, yang murtadin itu murtad gara-gara mimpi. Bertemu dengan sosok yang mengaku sebagai Yesus, kemudian mengatakan aku adalah jalan kebenaran, kemudian itu membekas di dalam hatinya karena memang sedari awal tidak ada ilmunya, ya akhirnya dia keluar dari agama begitu. Nah, ini supaya menjadi PR buat kita bahwa ilmu itu dia hanya bisa didapatkan dengan cara belajar, bukan selainnya begitu. Nah, adapun nanti ada fadhail dari Allah Subhanahu wa taala, diberi mimpi A B C D, itu tetap harus ditimbang, ya timbangannya syariat. Makanya apabila tidak ada ilmunya, masuk sufi ya jangan dulu begitu ya. Mending belajar ilmu aja dulu yang benar supaya kita punya timbangan. Dan tatkala mimpi itu aneh-aneh, kita bisa menimbang itu dengan ilmu yang ada pada diri kita begitu. Ini sekali lagi alhamdulillah kita memiliki new force ya, punya kekuatan baru lagi, dan memang kita itu sedang membutuhkan ambasador Islam yang memiliki influence bagus supaya bisa memanjangkan dakwah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.